Halo parent. Bayi yang berusia beberapa bulan memang belum bisa berbicara, sehingga salah satu komunikasinya hanya melalui tangisan dan bahasa tubuh. Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan ikon loncengnya ya, agar Arsya Fun Kids semangat memberikan informasi seputar tumbuh kembang anak dan bermain belajar bersama Arsya, serta mengenai informasi yang bermanfaat lainnya. Ini dia 13 gerakan tubuh ini adalah cara bayi berkomunikasi sebelum bisa berbicara. Apa saja sih maknanya? Yang pertama, makna gerakan bayi memalingkan wajah. Ketika bayi memalingkan wajahnya dari Anda, bisa jadi dia sedang merasa bosan atau tidak tertarik saat Anda mengajaknya bermain. Bayi memalingkan muka dari salah satu area pandang juga bermakna dia mengalami overstimulasi. Dia membutuhkan hal yang baru untuk dilihat. Yang kedua, makna gerakan bayi mengucek mata. Bayi mengucek mata biasanya disertai dengan menguap lebar. Mengusap mata selain pertanda ia mengantuk, juga bisa menjadi isyarat bahwa si kecil merasa kelelahan. Penelitian menyebutkan gerakan bayi mengucek mata memiliki efek menenangkan detak jantung, melambatkan gerakan tubuh saat bersiap untuk memasuki alam tidur. Yang ketiga, menarik telinga. Gerakan ini adalah indikasi bahwa bayi butuh merasa nyaman, menarik telinga dalam rangka bersiap untuk tidur atau menghadapi situasi tertentu yang menjadi caranya menenangkan emosi. Yang keempat, menarik kaki ke perut. Jika bayi menarik kakinya ke perut diiringi dengan suara rewel atau tangisan, tandanya ia sedang kesakitan. Biasanya karena gas atau si kecil sedang mengalami kolik. Pastikan Anda selalu membuat bayi sendawa setelah menyusu, agar tidak ada gas yang terjebak di perutnya. Yang kelima, kaki menendang-nendang. Arti gerakan bayi yang satu ini adalah dia sedang merasa senang. Kaki menendang-nendang adalah ekspresi senang dari bayi. Biasanya, bayi menendang ketika dia sedang mandi atau saat orang tua sedang bermain bersamanya. Tapi bisa juga menendang terus-menerus bisa menjadi indikasi ketidaknyamanan. Terlebih jika disertai dengan tanda lain seperti menangis atau rewel. Ketidaknyamanan tersebut bisa disebabkan oleh popok yang kotor atau perut kembung. Yang keenam, membenturkan kepala. Saat bayi membenturkan kepalanya ke lantai atau dinding kamar, tandanya dia sedang menderita sakit. Gerakan membenturkan kepala berkali-kali ini memberikan efek menenangkan pada bayi sehingga dia terus melakukannya. Orang tua perlu mewaspadainya bila bayi sering melakukan hal ini. Kunjungi dokter ya mom untuk memeriksakan bayi Anda sebelum kepala bayi mengalami cedera serius akibat dibenturkan berulang kali. Yang ketujuh, mengepalkan tangan. Arti makna bayi mengepalkan tangan kemungkinan dia merasa stres atau sedang lapar. Rasa lapar dan stres membuatnya tegang dan mengepalkan kedua tangannya. Cara menghadapinya, Bunda bisa memberinya ASI untuk meredakan lapar atau menggendongnya untuk mengurangi stres yang dirasakan oleh bayi. Mengepalkan tangan merupakan salah satu refleks primitif bayi. Biasanya ini akan menghilang saat bayi berusia 5 hingga 6 bulan. 8. Tangan tersentak. Biasanya, tangan bayi tersentak ketika dia sedang tidur dan mendengar suara keras. Ini menandakan bahwa dia kaget dan merasa waspada. Hal ini juga berlaku ketika dia sedang berbaring dengan tenang dan ada suara keras tiba-tiba atau cahaya yang terang. Menyentakkan tangan adalah tanda kewaspadaan bayi untuk menghadapi hal yang tak terduga. Juga merupakan salah satu gerak refleks bayi.
Refleks ini akan hilang dengan sendirinya seiring bertambahnya usia bayi. Yang ke-9, menarik lutut. Ketika bayi menarik lutut ke arah tubuh, itu adalah pertanda bahwa dia sedang merasa tidak nyaman, seperti masalah pencernaan, sembelit, atau gas. Bantulah bayi mengatasi masalah ini dengan membantunya bersendawa. Hindari makanan bersifat gas saat bunda sedang menyusui. Bila bayi mengalami sembelit, segera hubungi dokter ya moms. Yang ke-10, bayi melengkungkan punggungnya. Kondisi ini bisa berarti ia sedang marah, rewel, kesal dengan suatu hal atau mengalami sakit yang belum bisa diungkapkan. Cara meresponnya adalah, cobalah untuk menenangkannya. Biasanya membutuhkan waktu lebih lama karena bayi yang melengkungkan punggungnya merupakan akumulasi dari rasa tidak nyamannya. Jika disertai dengan gejala lain seperti muntah atau demam, maka segera periksakan ke dokter agar tidak terjadi kesalahan diagnosis dan bayi kembali merasa nyaman. Jika moms melihat si kecil melakukan hal ini saat menyusu, berikan jeda sejenak dan tenangkan dirinya. Beberapa bayi biasanya akan menangis juga ketika melengkungkan badannya karena merasa tidak nyaman. Menggendong dan mengusap lembut punggung dapat membantu meredakan ketidaknyamanan yang dirasakan. Yang ke-11, memilin-milin rambutnya. Kondisi ini berarti ia sedang berusaha membuat dirinya merasa lebih baik. Selain itu, melakukan gerakan berulang juga bisa berarti untuk menutupi rasa gugupnya. Seperti karena ada pengasuh baru atau di lingkungan baru yang terlalu bising untuknya. Cara meresponnya adalah membiarkan ia melakukan hal tersebut karena itu bukan suatu hal yang harus dicegah. Bisa juga mengajaknya berbicara dengan nada suara yang menenangkan dan mengajaknya bermain untuk melupakan kegugupannya. Yang ke-12, meregangkan lengan atau tangannya. Kondisi ini berarti bayi dalam suasana hati yang baik, santai, dan bersiap untuk melihat sekelilingnya. Tapi sebaiknya tetap perhatikan ekspresi wajahnya. Selain itu, juga bisa berarti bayi sedang belajar duduk, yang mana ia butuh sesuatu untuk menjaga keseimbangannya. Cara meresponnya adalah, jika bayi menunjukkan wajah ceria, maka manfaatkan suasana optimisnya untuk memberikan rangsangan positif. Tapi jika ia sedang belajar untuk duduk, berikan bantuan saat ia membutuhkannya. Jika tidak perlu bantuan, biarkan ia membangun otot perutnya untuk membantunya duduk tegak. 13. Mengisap jarinya. Mengisap jari merupakan tanda paling umum ketika bayi merasa lapar. Selain itu, kebiasaan ini juga kerap dilakukan oleh bayi sebagai cara untuk menenangkan dan membuat dirinya lebih nyaman. Nah, itu dia parents. 13 makna gerakan tubuh adalah cara bayi berkomunikasi sebelum bisa berbicara. Omong-omong berbicara mengenai bahasa tubuh menghisap jari, kali ini akan dibahas video selanjutnya mengenai apakah wajar si kecil mengisap jari. Salah satu kebiasaan bayi adalah mengisap jari. Meskipun ini merupakan kebiasaan yang normal dilakukan bayi baru lahir hingga usia sekitar 3 bulan. Namun, nyatanya tidak sedikit orang tua yang khawatir akan kebiasaan ini. Orang tua merasa khawatir jika kebiasaan ini akan terbawa hingga dewasa. Atau orang tua merasa khawatir apabila kebiasaan ini akan mengganggu perkembangan gusi dan gigi. Lalu, bagaimana sih sikapnya yang seharusnya ketika anak mengisap jarinya? Sebelum merasa khawatir dan melakukan tindakan yang terlalu jauh,
pada anak terkait kebiasaannya yang mengisap jari, hal pertama yang sebelumnya perlu diketahui oleh orang tua adalah kebiasaan mengisap jari pada bayi baru lahir hingga usia 3 bulan ini dapat dikatakan sebagai hal yang wajar. Hal ini justru menunjukkan bahwa si bayi berada dalam keadaan sehat dan normal. Kebiasaan mengisap jari pada bayi membuat mereka merasa jauh lebih nyaman. Ini sangat berbeda dengan perkembangan yang dialami oleh mayoritas bayi saat menginjak usia sekitar 3-5 bulan, di mana mereka akan memasukkan segala hal ke dalam mulut mereka. Bayi menjalani fase mengisap jari ini sebagai bagian dari proses pembelajaran mengenai mulut mereka dan berkontribusi dalam pengembangan proses berbicaranya kelak. Dan perlu diketahui, jika sebenarnya mengisap jari lebih baik dilakukan dengan bayi yang harus mengisap mainan atau titer. Hal ini karena bagaimanapun jari memiliki tekstur yang lembut dibanding mainan karet ataupun titer. Nah, karena kebiasaan mengisap jari ini sebenarnya merupakan hal yang wajar. Jadi, sebenarnya orang tua tidak perlu khawatir dengan kebiasaan tersebut. Meski tidak perlu mengkhawatirkan kebiasaan ini, namun bukan berarti orang tua bisa melepaskan tanggung jawab dan perhatian begitu saja dari si kecil. Peran orang tua adalah memastikan kebersihan jari yang biasa diisap oleh si kecil. Jangan sampai jari yang mereka isap justru menjadi sarana penyebaran kotoran dan bakteri penyebab penyakit. Bagaimana sih caranya? Cukup dengan membersihkan jari dan tangan bayi secara berkala, menggunakan tisu basah yang aman untuk bayi, yaitu tidak mengandung alkohol dan memiliki pH netral 5,5. Selain bersifat normal dan alamiah, kebiasaan mengisap jari juga tidak perlu dikhawatirkan oleh orang tua, karena sebenarnya bayi akan meninggalkan kebiasaan ini seiring pertumbuhannya. Jadi, orang tua tidak perlu memaksa si kecil untuk berhenti mengisap jari, apalagi sampai menarik jari yang dihisap dari mulutnya. Hal ini hanya akan membuat mereka merasa tidak nyaman, bahkan frustasi, dan akan malah lebih giat mengisap jari demi mengatasi rasa frustasinya. Lain halnya jika kebiasaan mengisap jari ini masih berlangsung ketika anak sudah tumbuh mencapai usia sekitar 7 bulan atau lebih. Jika hal ini terjadi, sebaiknya orang tua baru mulai bertindak dan mencari tahu penyebab si kecil tetap melakukan kebiasaan mengisap jari tersebut. Mungkin kebiasaan tersebut tidak dapat ditinggalkan si kecil, karena hanya dengan mengisap jarilah dirinya bisa merasa nyaman. Atau mungkin si kecil melakukan kebiasaan tersebut karena ia merasa tidak mendapatkan waktu yang cukup ketika menyusu dari ibu. Meski begitu, orang tua tetap tidak perlu memaksa atau bertindak terlalu keras pada anak yang masih mengisap jari. Untuk menghilangkan kebiasaan tersebut, orang tua dapat mengalihkan perhatian anak dengan kegiatan lain yang melibatkan kedua tangannya, seperti bernyanyi sambil bertepuk tangan. Itu dia parents seputar gerakan bahasa tubuh dan juga mengenai kewajaran mengisap jari sekecil. Thanks for watching, parents.